Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marcelo Prasetya, NPM 2040302041. Saya dari lokal A2. Saya akan menjelaskan tentang soal teorema Norton. Di sini saya akan menggambarkan sebuah rangkaian yang akan saya jelaskan. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan rangkaian tersebut, di sini saya akan menjelaskan dahulu selanjutnya sebelum kita masuk ke soal berikut, kita tentukan IR3-nya. Terlebih dahulu kita menyusun dari R1, R2, R3, dan V5. R1-nya adalah 1 ohm dan R2-nya 2 ohm dan R3-nya 9 ohm dan V-nya volt 5 ohm. Nah, selanjutnya kita gambarkan dulu rangkaian. Nah, di sini kita lihat rangkaian yang dilepaskan komponen yang hendak dicari arusnya. Nah, seperti contoh di atas, gambar di atas. Ini dari R3. Kita tentukan in-nya. Nah, di sini kita akan menentukan IN-nya. R total sama dengan R1 ditambah R2 paralel R3. Nah, R1-nya kita dapatkan dari sini. Lihat di gambar. Nah, R1-nya adalah 1 ohm. Dan R2-nya 2 ohm. R3-nya 9 ohm. Jadi 1 ditambah 2 dikali 9 per 2 ditambah 9. Nah, di sini kita lihat karena di sini paralel, makanya saya ubah di sini menjadi 2 dikali 9 per 2 ditambah 9. Dan hasilnya R total ditambah 1 ditambah 18/11. Hasil dari 1 ditambah 2
dikali 9 per 2 ditambah 9. Nah, selanjutnya hasilnya yaitu 2,6 ohm. Nah, selanjutnya kita cari hambatan Nortonnya, yaitu I total atau IT sama dengan V per RT atau besaran total sama dengan V kita dapatkan dari volt di sebelah gambar sebelah. 5 per R totalnya tadi di sini kita dapat dari hasil R1-nya. Nah, yaitu ini 2,6 ohm. Kita pindah di sini. Nah, karena tadi voltnya ada 5 ohm dan hasilnya di sini juga 2,5. Ini tadi ada 5 ohm dan di sini juga 2,6 ohm. Maka satuannya kita ubah menjadi miliampere. Karena di atas satuan volt di bawah kilo ohm, maka satuannya mA, yaitu miliampere. Ini tidak harus totalnya, dan IT dan I totalnya IT sama dengan 1,9 mili ampere. Nah, hasil 1,9 mili ampere ini kita dapatkan dari 5 per 2,6. Nah, selanjutnya kita mencari I3-nya. I3 sama dengan IN sama dengan IAB R2 per 2 R2 ditambah R3 dikali I1. Nah, selanjutnya IN sama dengan, nah, IN-nya 2 per 11 dikali 1,9 sama dengan 0,3 miliampere. Nah, 2 ini kita dapatkan dari R2, yaitu di sini. Contoh di gambar di atas. Dan R2-nya juga kita dapat di sini. Dan ditambah R3 di sini. Nah, jadi R2 diturunkan menjadi 2, R2 ditambah R3, jadi 2 ditambah 9 menjadi 11. Nah, selanjutnya tadi di sini kita turunkan R2-nya, kita dapatkan dari gambar di sebelah, yaitu R2 sama dengan 2 ohm. R2-nya ditambah R3, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 9 ohm. Nah,
R2 diturunkan menjadi 2, dan R2 ditambah R3 2 ohm ditambah 9 ohm menjadi 11, dan 1,9 kita turunkan menjadi 1, hasil dari 2/11 yaitu 0,1 dikali 1,9, hasilnya 0,3 mA. Nah, setelah kita dapat hasil dari hambatan rangkaian total, nah di sini kita mencari yaitu arus Norton yang kita lepaskan dengan hubungan singkat. Di sini saya gambarkan. Nah, gambar ini kurang lebih sama persis dengan gambar yang pertama yang kita lepaskan, yaitu hubungan singkat atau dari kawat semi paralel. Contoh ini, dan kita cari yaitu rumus rangkaian Norton, yaitu R3 ditambah R1 paralel R2. Nah, selanjutnya R3 yaitu 9 ohm, kita dapatkan dari 9 ohm, dan ditambah 1 dikali 2/1 ditambah 2. Nah, selanjutnya kita jumlahkan hasil dari 9 ditambah 1 dikali 2/1 ditambah 2. Dua per 3. Nah, hasil dari Rn yaitu 9,6 kilo ohm. Sesudah kita mencari hasil dari hambatan dan arus, di sini kita sekarang akan mencari dan membuat rangkaian serta Nortonnya, arus Norton, hambatan Norton, dan ahli tinjau. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari semua hambatan Norton dan arus Norton, selanjutnya kita membuat rangkaian setara Norton, yaitu hambatan dan ahli tinjau. Nah, di sini saya akan menggambarkan rangkaian. Nah, dan IN-nya kita dapatkan dari hambatan 0,3 mA. Nah,
dan Rn nya kita dapatkan dari arus, yaitu 9,6 kilo-ohm, dan RL nya kita dapatkan dari sini gambar sebelah, yaitu 5 ohm atau dari volt 5. Nah, selanjutnya kita cari IL nya. IL sama dengan IR3 sama dengan Rn per RL ditambah RL. Nah, selanjutnya dikali IN. Hasil dari IN kita dapat dari rangkaian Norton, yaitu 9,6 per RL nya kita dapatkan dari 5 ohm. Ditambah 9,6. Nah, hasil dari 9,6 per 5 ditambah 9,6 yaitu 0,1 miliampere. Selanjutnya di sini kita mencari rumus IL-nya. IL sama dengan IR3 sama dengan hasil dari IL yang pertama 0,1 miliampere dan V1 sama dengan IL ditambah IL dikali RL. Nah, IL kita dapatkan dari nilai atau hasil IL yang pertama, yaitu 0, sama dengan 0,1 dikali RL nya yaitu 5 ohm, VL sama dengan 0,5 volt. Nah, dan inilah hasil dari rumus teorema Norton yang saya jelaskan. Semoga bisa dipahami. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti, dapat dipahami contoh soal dari rangkaian teorema Norton. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam. Shalom.